Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba aplikasi baru untuk penegakan disiplin di sekolah. Nama aplikasinya yang dikembangkan diberi nama Disiplin App. Ya, setelah terinstall nanti seperti biasa masih blank. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Ya. Di login ini nanti ada username dan statusnya ada 3, admin, kemudian guru, kemudian petugas piket. Jadi ada 3, nanti masing-masing memiliki kapasitas berbeda-beda. Kita masuk dulu jadi petugas. Kalau jadi petugas 25 008, passwordnya masih standar, dan login. Iya, oke. Jadi ini kita tujukan nanti petugas piket anak-anak OSIS yang nanti menginput anak yang terlambat. Jadi di gerbang yang bersangkutan nanti yang sudah terlambat dengan membawa ID kartunya, dia diinput terlebih dulu. Jadi kita masukkan input terlambat. Jadi kita klik aja input. Ya, ini formnya. Kalau dia membawa ID, maka tinggal tekan pada NIS-nya ini, pada kotak 4 ini, kemudian kita scan barcode-nya. Ya, ini adalah ID-nya 22324100002. Namanya Aditya, kelasnya TKJ, fotonya sudah ada, ini fotonya. Nah, kemudian dia pelanggaran terlambat itu kodenya adalah 11. Ya, kita masukin angka 11. Jenis pelanggarannya adalah terlambat ke sekolah lebih dari 15 menit. Poinnya adalah 30. Ya, penindaknya yang tadi. Penindaknya itu adalah pejabat petugas OSIS tadi. Nama ini penindak, artinya yang melakukan penindakan. Kemudian anak yang terlambat itu kita foto. Kita foto yang terlambat sebagai bukti bahwa dia terlambat. Ya, oke. Dia terlambat, kemudian kita simpan, save. Oke. Ya, selesai. Artinya tugas itu untuk anak tersebut menginput sudah selesai, sudah tersimpan, sehingga anak ini sudah tercatat. Ini akun yang pertama, petugas piket. Ya, petugas piket. Jadi bisa menginput, ya hanya bisa menginput anak yang terlambat saja. Kemudian kalau kita ganti ke akun yang berikutnya, kita logout. Kita logout. Kita logout, kita login lagi sebagai guru. Sebagai guru itu username-nya 2425004 misalnya. Oh salah, bukan 4 berarti. Kok tidak terdaftar ya? Salah. Berarti ada 2425004. Oh ya, nah oke. Passwordnya 1234, masih standar. Oke, login. Ya. Jadi sebagai guru nanti dia bisa memasukkan pelanggaran kayak tadi. Seperti siswa melakukan menginput pelanggaran. Jadi yang melanggar siapa? Kita coba lagi, misalkan ketemu mana ID cardnya, misalkan ini. Iya, ini kebetulan Ahmad ada. Ini fotonya sudah ada, sudah diinput. Nah, pelanggarannya misalkan dia apa? Misalkan pelanggarannya adalah keempat. 4 itu apa? Celana baju rok sempit. Jadi tidak sesuai aturan. Kita foto lagi anaknya yang bajunya sempit tadi, kita bukti foto.
kita foto. Akan kita foto anaknya yang bajunya sempit. Ya, oke. Ini bajunya sempit, kemudian kita simpan, save, selesai. Oke, jadi selesai. Kita input. Nah, karena dia sebagai guru, ini akun sebagai guru, dia bisa melihat reportnya. Report itu bisa dilihat per kelas atau per siswa. Kalau kita mau lihat report per kelas, kita bisa klik report per kelas. Nah, kita pilih kelasnya. Kita pilih kelasnya misalkan 10 TKJ 2. Nah, ini adalah TKJ 2 yang sudah kena sanksi, kena pelanggaran. Di antaranya Aditya sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali kena sanksi saat dia melakukan pelanggaran. Ini foto buktinya. Ya, ini ada siapa yang menindak, kemudian kapan, ya, kelasnya mana, fotonya mana, foto yang bersangkutan sama foto bukti pada terlambat. Kita bisa pilih kelas yang lain. Nah, kita kliklah ke TKJ 3. Kenapa yang nampak hanya 3 ini? Ini adalah data yang tampil nanti yang sudah kena sanksi. Jadi kalau kelas yang belum kena sanksi nggak akan muncul. Jadi hanya kelas yang sudah muridnya sudah kena sanksi baru bisa muncul di pilihan ini. Nah, ini untuk reportnya. Itu untuk melihat report. Report juga bisa dilihat per siswa. Nah, per siswa bisa diinput manual atau bisa diinput dengan barcode. Misalkan tadi kita lihat ini. Ya, ini adalah Ahmad Zaki tadi. Kita bisa lihat dia baru sekali kena sanksi. Tadi yang barusan kita dimasukkan. Dia sudah kena sanksi. Ya, nanti akan terrekap di sini. Sudah berapa kali dia melakukan pelanggaran. Dan ini ada akumulasi daripada poin pelanggarannya. Ini besar poin 1 pelanggaran, akumulasinya baru 20. Tapi kalau poinnya misalkan kita pilih yang 2, ini kalau kita pilih, nah ini berarti total poinnya, ya, ini sudah 120. Artinya Ahmad Syarif ini sudah mempunyai poin 120 poin pelanggaran. Di antaranya adalah mulai dari 10, 20, 35, 25 dan 30. Ya. Oke, itu report. Ya, jadi sebagai guru ini bisa melihat, bisa memasukkan pelanggaran jika anak yang kena pelanggaran, atau guru tersebut bisa melihat report per kelas atau per siswa. Nah, kadang kan graf report ini yang lihat grafik saja. Kalau mau dilihat, ya, siapa saja yang sudah melanggar dan berapa poinnya. Ya, ini hanya per anak, ya. Jadi ini hanya grafik dari tabel jumlah pelanggaran di sekolah. Oke, ini adalah akun dari guru. Akun terakhir yaitu admin. Ini saya logout dulu. Logout lagi. Nah. Oke. Sekarang saya masuk yang ke terakhir sebagai admin. Logout admin. Namanya adalah 2425001. Ini nanti bisa diganti ya. Silahkan aja username-nya apa. Passwordnya masih sama. Ini juga bisa diganti nanti. Kemudian masuk. Salah ya harusnya 1 2 3 4. Oke. Iya. Nah, kalau pada admin nanti admin itu bisa merubah data siswa. Ya, misalkan nanti datanya yang tertampil dibuat per kelas, per abjad. Kalau ingin mengedit tinggal tekan yang bersangkutan, kita tekan saja. Tekan ini. Kalau kita edit dengan tanda pensil ini kita tekan pensil, maka nanti akan muncul, nah ini QR ID-nya. Nah, kalau misalkan anak tadi nggak punya QR ID, ini QR ID-nya di sini ada. Nah, fotonya baru ini belum dimasukkan. Misalkan kalau nanti Ahmad Zaki ini mau memasukkan foto, ya input dulu. Jadi tahap pertama sebenarnya masukkan data dulu, kemudian anak itu difoto. Atau kalau tidak juga bisa dengan menggunakan yang melanggar dulu, jangan diinput dulu tapi di data dulu fotonya, ya, diambil fotonya dulu baru nanti dimasukkan pelanggaran. Ya, jadi misalkan ini siapa Ahmad Syarif ini melanggar misalkan, maka kita foto dulu, kita edit dulu,
anak itu kita foto. Ya, kita foto, setelah kita foto baru kita kenai sanksi input pelanggarannya. Jadi tidak harus semua difoto, tidak semua siswa, karena tidak semua siswa nanti melanggar. Jadi tidak semua harus difoto, biar beban dari storage-nya tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau sebagai admin. Jadi kalau sebagai admin bisa merubah dan memasukkan data. Kalau masukkan data 1 2 bisa plus, tambah di sini baru diinput nama anaknya. Dimasukkan nanti akan muncul sendiri. Tapi kalau misalkan datanya banyak di database, nanti kita bisa dimasukkan melalui database-nya di Google Sheet-nya. Oke. Yang terakhir adalah cetak report. Itu maksudnya untuk mendownload. Ini adalah kejadian yang sudah terjadi atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setiap kelas dan siapa saja. Ini bisa di-download. Ini ada menu X, ini maksudnya Excel. Ini bisa kita tekan X, nanti berarti ini sudah kita bisa download. Nah, oke, ke download. Menunya ada di mana? Itu dibuka pakai Excel. Ya, dibukanya pakai Excel itu ada di menu download ya, di menu download. Ya, kalau misalkan dibuka dengan menggunakan dengan menggunakan laptop itu lebih mudah, lebih mudah. Oke. Demikian sementara yang bisa saya sajikan. Perbaikan sambil berkembang, kita coba nanti perbaiki sedikit demi sedikit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.